Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam Al-Quran kata sabi'in disebutkan 3 kali. Firman Allah di surat Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Firman Allah di surat Al-Maidah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Firman Allah di surat Al-Hajj, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Masyudi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Secara bahasa kata sabi'in merupakan bentuk jamak. Kata tunggal mufrad sabi dari kata saba'ah, yasba'u yang artinya keluar meninggalkan suatu agama ke agama lain. Istilahnya lainnya sabi'ah. At-Tabari mengatakan sabi'un membentuk jamak dari kata sabi'i. Sabi'un membentuk jamak dari kata sabi', yaitu orang membuat agama baru di luar agama yang dia sebelumnya, seperti orang muslim yang murtad dari agamanya dan semua orang yang keluar meninggalkan agama sebelumnya lalu berpindah ke agama lain, disebut orang Arab dengan sabi. Sementara makna secara istilah kata sabi digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan sabi oleh orang musyrikin, terutama paman beliau Abu Lahab. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Zimajat, terus mengajak masyarakat, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Beliau masuk ke lorong-lorong jalan, banyak orang yang mengerumuni beliau dan tidak ada satupun berkomentar. Sementara beliau tidak henti-hentinya mengatakan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Hanya saja di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih, jambulnya menjuntai. Itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, dia itu sabi, pembawa agama baru, pendusta. Saya bertanya, siapa ini? Mereka mengatakan, Muhammad bin Abdullah, dia mengaku jadi nabi. Lalu siapa yang menyebutkan dusta? Tanyaku. Pamannya Abu Lahab, jawab mereka. Nabi Muhammad SAW disebut sabi karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakat. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid milah Ibrahim alaihissalam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Berangkat dari makna ini, kata sabi bisa digunakan untuk menyebut orang yang agamanya baik dan bisa juga digunakan untuk menyebut penganut agama sesat. Sabi'ah termasuk umat yang besar, ada yang baik lurus dan ada yang celaka menyimpang. Dan ini termasuk salah satu umat yang terbagi menjadi mukmin dan kafir. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan dalil ayat di atas, lalu beliau mengatakan sabi'ah itu bermacam-macam. Ada sabi'ah hanif, pengikut tauhid, ada sabi'ah hanif pengikut tauhid, dan ada sabi'ah musyrik. Dan daerah Haran merupakan tempat kerajaan mereka sebelum Al-Masih. Mereka memiliki kitab tulisan-tulisan. Siapakah sabi'in yang dijamu surga pada 2 ayat di atas, yaitu Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Maidah ayat 69? Allah Ta'ala menjamin siapapun di antara sabi'in yang beriman dan beramal saleh, maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid dari Salman Al-Fariji radhiyallahu anhu.
Aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku sebutkan cara sholat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62. Karena itu sabiin yang dijamin surga sebelum ada Nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal soleh. Sementara setelah Nabi Muhammad SAW diutus, semua manusia wajib menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Allah berfirman, akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang pengikut Rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengarkannya. Diutusnya aku Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, Islam, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.